wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ocha Riri Zulianti dengan NIM 24033337 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah termodinamika yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Di sini saya akan mempresentasikan PJBL saya yang berjudul Analisis Termal dan Entropi Konveksi Alamiah MHD atau magnetohidrodinamika pada rongga berpori dengan silinder benda penghalang. Apa sih itu entropi? Nah, bayangin kamu sedang bermain dengan balok-balok Lego. Jika semua balok-balok tertata rapi di dalam sebuah kotak, itu berarti entropinya rendah. Jika sebaliknya balok-balok itu berserakan di lantai, itu berarti entropinya tinggi. Jadi, entropi itu adalah sebuah parameter penting dalam menganalisis sistem yang berhubungan dengan panas. Singkatnya, entropi itu adalah ukuran kekacauan atau irreversibilitas. Rumus perubahan entropi yaitu dS sama dengan delta Q per T, yang dimana dS ini melambangkan perubahan entropi yang sangat kecil dari sistem. Delta Q adalah jumlah kecil panas atau kalor yang ditransfer dari sistem, dan T adalah dalam Kelvin saat perpindahan panas itu terjadi. Selanjutnya kita akan membahas sumber produksi entropi. Produksi entropi adalah ukuran seberapa besar proses itu irreversibel atau tidak sempurna. Terdapat dua sumber utama. Yang pertama, entropi akibat perpindahan panas. Rumus ini menunjukkan bahwa produksi entropi akan tinggi jika ada gradien suhu yang besar, yaitu jika ada perbedaan suhu delta T yang signifikan di dalam sistem. Sumber kedua yaitu sangat umum, yang dimana entropi akibat gesekan fluida. Ini disebabkan oleh gesekan atau viscous dissipation di dalam fluida, dimana semakin besar gesekannya akan semakin besar energi yang hilang menjadi panas dan semakin besar entropi yang dihasilkannya. Selanjutnya kita akan masuk ke topik khusus yaitu magnetohidrodinamika atau disingkat dengan MHD. MHD adalah studi tentang bagaimana fluida konduktif seperti logam cair bergerak ketika ada medan magnet. Interaksi ini menghasilkan gaya Lorentz, yaitu F sama dengan perkalian silang antara rapat arus dan medan magnet. Untuk mengukur kekuatan pengaruh magnet, kita menggunakan parameter Hartmann HA. Ketika HA besar, itu berarti pengaruh magnet kuat. Dampaknya adalah aliran menjadi lemah dan secara termodinamika, pola entropi sistem akan berubah. Alami. Konveksi alami terjadi karena adanya perbedaan densitas fluida yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Contohnya air panas naik dan air dingin menjadi turun. Dalam menganalisis konveksi alami, ada dua bilangan penting. Yang pertama, Rayleigh number atau RA. Bilangan RA ini menunjukkan intensitas konveksi alami. Jika RA besar, konveksinya akan sangat kuat. Yang kedua adalah Nusselt number atau NU. Bilangan NU menunjukkan peningkatan perpindahan panas secara konveksi dibandingkan jika perpindahan panas hanya secara konduksi atau murni. Intinya, konveksi alami secara langsung memengaruhi gradien suhu dalam sistem. Dan seperti yang kita pelajari di slide sebelumnya, perubahan gradien suhu akan mengubah tingkat produksi entropi. Terakhir, kita akan membahas efek dari medium berpori. Medium berpori yaitu material berlubang-lubang kecil memberikan resistansi atau hambatan yang besar terhadap aliran fluida. Ini menyebabkan disipasi energi menjadi meningkat. Akibat dari hambatan besar ini, yang pertama aliran melambat, kedua disipasi fluida meningkat secara signifikan, dan paling penting entropi akibat gesekan akan bertambah drastis. Dengan demikian, medium berpori merupakan sumber kuat produksi entropi karena menyebabkan gesekan dan disipasi energi yang masif dalam aliran. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan penelitian yaitu pengaruh geometri rongga terhadap entropi. Penelitian ini menggunakan model rongga persegi dengan penambahan 4 silinder di dalamnya. Terakhir, kita hubungkan semuanya dengan hukum pertama termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang masuk dikurangi kerja yang dilakukan sistem. Lalu, apa sih hubungannya dengan entropi? Yang pertama, setiap energi yang hilang sebagai panas tidak berguna akan menyebabkan entropi meningkat. Kedua, disipasi gesekan juga akan selalu meningkatkan entropi internal sistem. Intinya, setiap proses yang tidak sempurna sesuai hukum satu termodinamika pasti akan menghasilkan panas yang terdisipasi. Dan panas terdisipasi itu adalah penyebab utama peningkatan entropi sesuai dengan hukum 2 termodinamika. Jadi, kesimpulannya adalah entropi adalah indikator kunci ketidaksempurnaan atau irreversibilitas termal. Tujuannya adalah meminimalkan produksi entropi yang disebabkan oleh gesekan dan gradien suhu demi mencapai efisiensi termal yang lebih tinggi. Mungkin sekian presentasi video PJBL dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.